siapa yang datang, siapa yang nggak datang, sudah tertulis. Jadi ya itu tadi, tidak ada istilahnya kebetulan. Coba Anda bayangkan, kalau ada istilah kebetulan, berarti sifat Allah yang Maha Tahu gugur. Berarti Allah tidak tahu kok terjadi kebetulan. Jadi apapun yang terjadi, makanya yang saya ketika kita mau memahami makna ini, maka hati kita menjalani kehidupan itu enak, bukan kemrusu. Kalau kita kemrusu kan lebih kepada akal, ujungnya ini, hasilnya ini. Padahal kalau perkara hasil itu bukan wilayah kita. Kita boleh ikhtiar, kita boleh berencana, kita boleh minta. Tapi Allah yang memutuskan hasilnya apa, itu Allah. Dan perlu dipahami, ada 3 untuk mereka dia. 3 apa? Tentang permintaan kita atau doa kita. Yang pertama, doa kita itu langsung dikabul, langsung dijaga. Dan ada, terbukti, terwujud. Yang pertama. Kemudian yang kedua, doa kita diganti yang lebih baik atau minimal yang setara. Mintanya apa? Mintanya Pajero. Saya tidak sih, kayak Pajero, kayak populer. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, doanya ini disimpan oleh Allah untuk nanti bahan tabungan atau investasi di akhirat. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan 3 hal ini, sahabat itu matur, menyatakan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ya Allah, seandainya ya Rasulullah, seandainya saya tahu, saya minta doa saya jangan dikabulkan semua untuk simpanan saya di akhirat. Dan perlu kita pahami, doa itu ruhul ibadah. Rohnya ibadah ada pada doa. Doa itu otaknya ibadah. Bahkan mohon maaf, inti daripada ibadah kita ketika kita mau berdoa. Jangan dipahami begini loh ya. Berarti doa saja nggak usah sholat begitu. Di dalam sholat itu doanya juga banyak. Maka sering-sering minta, maka berucaplah, memintalah perkara-perkara yang baik. Menjadi orang istiqomah, menjadi orang sabar, menjadi tawadhu, orang yang husnudon, dijauhkan dari suudon. Jangan memikirkan perkara-perkara yang pemanfaatannya kurang. Tidak ada manfaatnya bagi kita, jangan sampai. Jadi juga Allah menjaga ini dari leluhur daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dijaga secara zahir dan batin. Bahkan mohon maaf di sini, ketika lahirnya Nabi Muhammad itu, bagi saya itu gawe yang sangat besar dan ini menjadikan perkara yang sangat istimewa. Kenapa kok orang-orang sebagian menganggap lahirnya Nabi Muhammad itu biasa? Karena mereka tidak tahu. Permasalahannya di situ, mereka tidak tahu. Coba tanya pribadi masing-masing. Tahu tentang lahirnya Nabi Muhammad, bukan sosok Nabi Muhammad, jangan terlalu besar kalau sosok Nabi Muhammad. Tentang lahirnya Nabi Muhammad, apa yang Anda tahu? Mungkin lahirnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, ya, lahirnya di Mekah. Tapi Anda tidak tahu kenapa kok dia katakan tahun gajah. Karena pada saat itu Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Sebelum menghancurkan, siapa yang ngadepi Abraham? Sebab siapa yang ngadepi Raja Abraham? Berikan jawaban satu. Ayo cak. Yang menghadapi sebelum Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Jadi
Jadi Abraha itu sebelum menghancurkan Ka'bah, dia kemah di luar kota Mekah. Ketika kemah di luar kota Mekah, itu banyak penduduk kota Mekah yang ketika itu kan ketika aktivitas juga di luar kota Mekah. Ketika kan masuk, apa ini kok penasaran? Ketemu sama pasukannya Abraha ini, barangnya dirampas, dibukui, lapornya siapa? Kayaknya begini dan Yakob Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib. Makanya dikatakan leluhurnya Nabi Muhammad dijaga. Mereka orang istimewa yang ngurusi kota Mekah, yang ngurusi Ka'bah, yang memberi minum, yang ngurusi perbekalan jamaah haji. Itu yang keluarganya Nabi Muhammad. Makanya di sini juga dikatakan Bani Hashim itu inti daripada suku-suku di Jazirah Arab. Jazirah Arab, orang-orang Arab paling baiknya manusia. Ojo nang wong Jawa sing paling apik, wis iso nasi Al-Qur'an ini. Ojo ngomong diskriminasi. Ya bisa. Kalau Anda mengatakan seperti itu berarti dalam hati Anda ada perasaan hasud. Allah kok yang tentukan. Nanti buat protes. Kalau Anda protes berarti Anda seperti orang Yahudi yang ketika menunggu datangnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi kan berharap Nabi akhir zaman adalah dari golongannya. Ketika tahu bukan, cari. Kalau ketemu dibunuh. Makanya pendeta Nasrani pada saat itu, kalau dikatakan di Al-Quran, Alkitab pendeta itu, siapa namanya? Buhairah. Ini ada singkat ini sudah sorry. Buhairah itu ketika melihat tanda kenabian, waktu ikut Nabi Muhammad masih kecil, ikut dagang pamannya Abu Thalib, abahnya Sayyidina Ali. Ketika mau masuk Sam, masuk perjalanan, terus dijamu, tanya, ini sudah semua, sudah, belum, masih kurang satu. Oh ada anak kecil suruh nunggu perbekalan. Di jalan ini dilihat, ini Nabi akhir zaman. Karena tandanya ada. Itu di kitab Injil, kitab Taurat, itu disebutkan. Ada itu. Nabi akhir zaman itu ada. Nabi Isa kabarkan itu. Nabi-nabi terdahulu kabarkan nanti akan tiba Nabi akhir zaman. Pendeta ini mengatakan kepada pamannya ini segera bawa pulang. Jangan sampai ketemu orang-orang yang dibunuh nanti. Akhirnya pamannya nggak jadi berangkat datang, bawa balik lagi. Nabi Muhammad istimewa. Sampai ketika balik kepada ceritanya itu, ketika Abraha mau menghancurkan itu, Abdul Muthalib itu datangi hanya 2 orang, ditemani Abu Thalib. Ditanya seterusnya, enggak, tetap Ka'bah akan saya hancurkan. Abraha itu dari Yaman. Dari Yaman. Oke, setelah orang ini belum. Tetap akan saya hancurkan. Saya akan menghalangi. Saya akan minta pertolongan Tuhan penguasa alam untuk menggagalkan usaha Anda. Kalau singkat cerita, Abdul Muthalib doa minta sama Allah. Malam Anda berhenti. Akhirnya ketika akan menghancurkan memang betul. Allah kirim itu. Allah kirim itu burung-burung itu. Ini bukan cerita fiktif, ini terjadi. Coba Anda bayangkan batu satu dijatuhkan burung. Diriwayatkan banyak yang mensohhikan bahwa ini dari batu neraka. Batu neraka dipegang burung, kok gak kokoh logikanya. Tapi ketika turun, kena pasukannya Abraha dari kepala ini, dia kan bawa gajah. Pasukannya bawa gajah, tembus ke bawah. Sebelum burungnya ini datang, ini gajahnya ini sudah tidak bisa diatur, sudah ribut sendiri, tidak mau menuju Mekah, ini tidak mau mendekati kota Mekah, tidak mau, tidak bisa diatur.
dari kegaduhan itulah akhirnya muncul itu tadi. Yang kalau diilustrasikan di film itu ada kumpulan burung yang terbang banyak itu. Pernah lihat? Nah, diilustrasikan seperti itu. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Nanti ketika Nabi Muhammad lahir ada hal-hal istimewa, termasuk kalau di situ dulu itu diceritakan ada cahaya yang keluar yang menerangi alam sampai istananya Romawi itu kelihatan. Kan lahirnya sebelum subuh. Makanya dulu saya pernah ngajak maulid malam 12 mulainya jam 2 ya turun. Betul. Saya pernah ajak sekali jam 2 itu sampai ada yang gini jutel, brutal. Ya tidak apa. Karena Rasulullah lahirnya kan sebelum subuh. Jadi gelapnya malam itu menjadi terang benderang. Bahkan di film yang saya lihat itu Abdul Muthalib akhirnya mendekati rumahnya Sayyidatuna Aminah. Ternyata waktu nyampe sana Sayyidatuna Aminah itu sudah di film itu loh ya. Dia bilang anak laki-laki bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ada apa ya syair dari Al-Hafidz Al-Muhaddis Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Din Syibli. Beliau menulis satu syair ya, kalau di bahasa Indonesia kan Allah menjaga daripada nenek moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk memuliakan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijaga apa ya tadi saya ceritakan apa perkawinan dari leluhur atau nenek moyang Nabi Muhammad SAW itu terjaga dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena apa? Kalau ini terakhir Nabi Muhammad diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Masih berupa nur, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan banyak hal. Kemudian setelah selesai semua sampai Nabi Adam sudah tercipta, maka nurnya Nabi Muhammad ini ditanam di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Ini terus ini dari Nabi terus turun dan yang jalur ini jalurnya Nabi Muhammad ini terjaga. Yang dimaksud di sini dari beliau ini muhaddis ini menceritakan ini tadi semuanya leluhurnya ini terjaga. Yang ditempati rahim, yang ditempati sulbi daripada orang-orang yang mulia yang ketika menikah tidak terkontaminasi daripada pernikahan jahiliyah. Pun ibu awon insyaallah sallallahu ajeng mugi saya paling sehat panjang umur di taat lan warosin bahas malih perkawis kesempurnaan wajah dan suara dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال وامن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتوقف لك الأسباب مستدركا بدل مال يا وسع الجود جودا الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك مدرك برحمتك في الحال يا مزيد الخلق درا ومسع الكل برا أسألك أسبل سترا
على الطباء والأخطار يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصرف حسودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولا يبق فيك ظني يا مالك الملك يا وأشك إليك وأرضي من جرم ظلم وإفك وسوء فعل وترك وشهوة الخير والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عكيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها أفت الأشقال يا وارحم نفس القوية عن السبيل السوية أضحت روج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمال سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأحباب قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغني ينجل يا ربي يا خير كافي أذل علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبد ببابي يخشى عليم عذابي ويتجي لثوابي وقص رحمتك حتى وقد أتاك بعذري وبانكسار وفقري فاجب بيسرك عسري بمهد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واسبه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعنت بالأمثال جود وفضل وبر يرجى وبطش وقهر يخشى وذكر وشكر لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري وأجنانك مصيري واهدم بالإيمان الأجل وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلامك بالغزالة محمد هدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تجرى نحمد سرا وجهرا وبالقضايا والآثار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حق الحق وآله وصحبه عدد قش الصوت والحمد